again. It's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ada di kediamannya guru kita, guru saya, Ustadz Hadori, yang mana beliau ini adalah salah satu guru spiritual saya ya, untuk mengenal apa itu alam gaib, apa itu kita. Intinya gini, kita tidak boleh buta terhadap sesuatu yang gaib, karena sebenarnya barang yang nyata dengan yang gaib itu selalu berdampingan, selalu bersama. Bedanya, yang nyata tidak bisa melihat yang gaib, tapi yang gaib bisa melihat yang nyata. Makanya kita itu tidak boleh buta terhadap sesuatu yang gaib. Kita harus tahu tentang ilmu-ilmu yang seperti itu gitu. Caranya kita harus berguru, cari guru. Jangan sampai kita itu menjalani sebuah ritual tanpa guru, karena disebutkan kata guru-guru kita itu, orang belajar ilmu, belajar apa aja tanpa guru itu gurunya setan gitu ya. Kalau kita mau belajar apa aja harus ada mursyid gitu. Mursyid itu guru gitu yang membimbing kita gitu. Lah di sini saya sedang berada di tempat atau di kediamannya guru saya, Ustadz Hadori, yang mana beliau ini banyak mengajari tentang sesuatu yang gaib, tentang fenomena alam gitu ya, yang ada hubungannya dengan sesuatu yang tak kasat mata gitu, yang nggak bisa dilihat oleh manusia gitu. Seperti halnya banyak di YouTube itu kan banyak dijelaskan gitu, masalah mata batin, pengobatan untuk melihat jin dan lain semacamnya gitu. Akan tetapi saya di sini mungkin bisa nanya-nanya langsung dengan guru kita ya, tentang apa itu alam gaib, apa itu jin, apa itu setan, apakah bisa disamakan antara manusia dengan jin gitu ya. Dan banyak sebagian dari teman-teman yang nggak paham kalau kita kenal alam gaib seolah-olah kita itu adalah orang yang tersesat gitu ya. Keliru sebenarnya antum itu. Di sini saya mau meluruskan, mau klarifikasi gitu ya. Banyak, bukan cuma saya yang di komen seperti itu. Banyak dari para spiritual kayak Kang Mas Karyo, kayak Gus Idris, semuanya yang terjun di dunia spiritual pasti dibilangnya oleh orang yang fakir ilmu, oleh orang yang tak luas wawasannya, dibilang orang yang bersekutu dengan jin dan semacamnya. Kenyataannya bukan seperti itu. Allah menciptakan sesuatu yang hak pasti berbarengan dengan sesuatu yang batil gitu. Kalau Allah itu menciptakan yang hak aja tanpa ada batil gitu, berarti kehidupan di dunia ini nggak ada orang yang tersesat gitu. Kalau Allah menciptakan sesuatu yang batil, maka sesuatu yang batil yang hak nggak dikasih sama Allah, maka semua orang akan buta mata, buta hati ya gitu. Jadi di sini saya mau klarifikasi sama antum semua gitu tentang fenomena kehidupan di alam nyata atau di alam gaib, yakni alam yang tak kasat mata gitu, yang nggak bisa dilihat oleh mata gitu. Banyak request dari teman-teman itu, gimana caranya untuk membuka salah satu kuncian dari orang. Misalkan ya, ada cewek dikunci sama cowok sampai-sampai dia nggak bisa nikah, sebaliknya ada cowok dikunci sama cewek sampai-sampai nggak bisa nikah. Mungkin saya langsung nanya-nanya sama guru kita Ustadz Hadori gitu ya. Ini guru kita, guru saya Ustadz Hadori gitu. Mungkin
saya bisa nanya sama beliau ya, di kesempatan yang lagi kosong, nggak ada kegiatan nggak ada kegiatan kawan-kawan, belajar ilmu sama beliau gitu. Dari guru kita itu, kejarlah ilmu walaupun ke negeri Cina gitu. Jadi jangan putus asa kalian, semuanya itu sebenarnya bisa, mau yang jahat mau yang baik, mau yang bejat mau yang baik gitu, semuanya bisa, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyah, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Niat kita apa? Kalau niat kita baik, insya Allah hasilnya baik, positif. Kalau niat kita buruk, maka hasilnya akan buruk pula gitu. Biarpun kita membaca Al-Quran, kalau niat kita buruk ya hasilnya buruk gitu. Kalau kita belajar Al-Quran, belajar ilmu spiritual, kalau niatnya kita baik, ingin menolong sesama, menolong saudara kita yang ada di sekeliling kita, khususnya orang umat Islam gitu, hasilnya akan baik juga. Karena segala sesuatu, perbuatan, perkara itu tergantung dari niatnya, dituntun oleh niat itu didampingi oleh iman. Semua di sini, saya, kalian semua santri ngerti tentang iman. Ngapain dijelaskan lagi? Kalau kita nyembah selain Allah itu hukumnya musyrik, kafir gitu. Lah orang yang bersekutu dengan jin itu hukumnya musyrik, kafir gitu. Lah di sini bukan kita bersekutu dengan jin, akan tapi kita mau menolong kalian semua yang buta akan ilmu mistis gitu ya, ilmu gaib gitu. Sebenarnya hakikatnya setan, jin itu menipu kita sebenarnya, tapi kita tidak sadar bahwasanya kita ditipu sama jin dan setan gitu. Mungkin langsung saja saya mau nanya sama guru kita ya, Ustadz Hadari, mengenai orang yang dikunci. Misalkan ada perempuan yang nggak nikah-nikah, banyak teman saya yang ini nggak nikah-nikah, Ustadz. Gimana solusinya gitu kalau misalkan perempuan nggak nikah-nikah atau laki-laki nggak nikah-nikah karena faktor kuncian ya, karena ada unsur apa ya, mistisnya gitu. Mungkin ada ya bisa dikatakan pelet gitu ya, mungkin ada solusi jalan keluar biar nantinya kawan-kawan bisa mengerjakan gitu. Fastabiqul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Maksudnya gimana? Apa cara membukanya? Iya, terutama cara mengenalnya gitu. Oh, mengenal. Iya. Maksudnya asal mula gitu. Asal mula gitu. Masalahnya itu apa? Itu banyak ilmu tapi banyak yang apa tuh lain-lain cara. Banyak lain-lain cara. Kalau apa itu kata orang banyak banyak apa lain cara. Kalau cara pengobatannya itu dan banyak yang pakai, kadang-kadang pakai usia, kadang-kadang pakai apa itu cara memandikan pakai kembang 7 kembang, 7 rupa ya, kembang rupa. Ada lagi pakai itu daun bidara, bermacam-macam. Itu Ustadz cara pemasangannya ya. Oh, cara pemasangannya sama orang yang itu. Yang dituju. Misalkan saya punya pacar nih ya, saya dibuat biar saya nggak nikah gitu. Bagaimana cara pemasangannya orang itu terhadap diri saya, kok bisa saya nggak nikah gitu? Kalau itu kurang ya ternyata kurang pengalaman ya, karena bukan profesi beliau. Di situ bukan profesi beliau ngunci orang. Bisanya beliau membuka kunci, bukan menutup ya. Itu apa bisa? Ya mungkin dengan izin Allah ya kawan-kawan. Ini saya mungkin bisa lanjut lagi ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua gitu, khususnya teman saya yang dari Jambi, teman saya yang ada di Singapura, teman saya yang ada di Malaysia yang nggak nikah sampai sekarang. Tolong ya diperhatikan, siapa tahu bisa diambil manfaatnya sama guru kita. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa ngasih manfaat buat orang lain gitu. Ini beliau insya Allah bisa ngasih manfaat buat antum semua. Kalau kita nggak bisa ngasih manfaat buat orang lain, kata Rasulullah, jangan jadi orang yang mudir, yakni diem aja, jangan komen gitu. Boy. Oke. biar nggak gagal paham kawan-kawan gitu, perlu diklarifikasi tentang yang kayak ginian gitu. Anggap biasa. Seandainya ada fitnah, ada gituan, omongan orang yang bukan, anggaplah angin lewat.
Angin lewat. Angin lewat. Oke, kawan-kawan, mungkin saya bisa nanya lagi ya. Ya Ustadz, bagaimana caranya itu membuka kuncian orang yang belum kawin, yang nggak nikah-nikah, Nikah-nikah. karena faktor gitu ya. Faktornya itu karena faktor dikirim pelet sama orang, di apa ya, dikunci lah istilahnya gitu ya. Cara membukanya itu pakai ritual seperti apa Ustadz gitu? Maka caranya kan beda-beda kan. Ya, caranya Kalau beda-beda. cara aku kadang-kadang pakai ruqyah, pakai surat al-jin, ada kadang pakai itu kembang 7 rupa. Nah, kalau pengalaman saya itu kadang-kadang pakai itu kunci, cari kunci tapi tiga apa itu namanya, 3 desa, tiga kelebun. Oh, 3 ya, 3 lurah. 3 lurah. Ah, 3 lurah. 3 lurah. Gini ya kawan-kawan, bisa saya jelaskan ya. Kalau beliau cara ngobatin orang yang dikunci ya, itu pakai apa ya? Cari kunci yang mana cari 3 kunci yang mana kunci itu berada di 3 lurah ya. 3, kata orang Madura, 3 kelebun ya, 3 tokoh gitu. 3 kunci itu mungkin nggak tahu lah, saya nanya langsung. Emang diapain 3 kunci itu? Nanti kan itu ada caranya. Mungkin direndam dalam air gitu. Direndam di dalam air, lalu diruqyah pakai surat al-jin. Antara pakai ayat kursi. Ayat kursi itu emang misalkan kita pakai ayat kursi itu cara pakainya itu berapa kali dalam pemakaian? Kalau bisa itu 3 kali dia tahan napas. 3 kali. Nah, 3 kali dengan napas. Lalu ada bacaan wala ya'udzuhu hifdzuhuma wal aliyyul azim. 21 kali, tapi Jangan jangan bernapas juga. Habis itu diminum ya Ustaz. Lalu diminum. Lepas itu yang apa itulah ditambah lagi buat mandi. Oh, buat mandi. Buat mandi. Taruh di ember ya Ustaz. Nah, kadang-kadang itu kalau dikunci orang itu kebanyakan ilmu yang bukan apa itu, kebanyakan ilmu buatan sendiri. Kadang-kadang buatan sendiri, kadang-kadang pernah saya kan ramal, kadang-kadang ditaruh di dalam kuburan, kadang-kadang ditaruh di apa itu, pohon yang besar. Makanya Intinya kalau ada tempat angker ya Ustaz. angker-angker, tandanya orang itu ditaruh di dalam kuburan, insya Allah saya bisa apa itu, bisa ditemukan. Seandainya ditaruh di pohon yang besar atau yang angker, insya Allah bisa saya diambil gitu. Oh, bisa Insya Allah diambil. bisa diambil. Oke kawan-kawan, di sini ya saya jelaskan. Kata beliau, kalau kita dikunci sama orang sehingga kita itu nggak nikah-nikah ya, cari kunci 3 yang mana 3-3-nya ini lain desa, lain tempat ya. 1 desa 1 kunci, 1 desa 1 kunci, sampai 3 desa ya. Lah, kata beliau di situ dibacakan surah Al-Jin ya, dan ayat kursi gitu ya. Misalkan ini gelas ya, 3 kunci itu ditaruh dalam gelas gitu ya, ditaruh dalam gelas 3 kunci. Nah, lalu dibacakan ayat kursi sebanyak 3 kali tanpa nafas. Ketika nyampe hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim itu dibaca 21 kali, tidak bernafas juga ya. Habis itu diminum. Bisa juga dibuat mandi gitu ya, dengan izin Allah, insya Allah ya. Asalkan kuncinya itu satu, yakin itu. Yang penting kita yakin, insya Allah kuncian orang itu, apa ya, pasangan orang itu, peletnya orang itu, insya Allah akan luntur dengan sendirinya gitu. Mungkin kawan-kawan bisa mengerjakan di tempatnya gitu, yang dari Jambi ya, khususnya teman saya yang dari Singapura. Karena antum semua jauh yang mau ke Madura, mungkin saya di sini cuma bisa berbagi lewat tutorial seperti ini bersama guru kita gitu. Ambil manfaatnya, ambil berokahnya daripada beliau gitu.